咱们这一帮一起玩的孩子里边，他这个也是就是一般正常就算是。他一般正常，但是他可不属于孩子王，孩子王就不行了。这个生命，永远不死。个不太高，一般人啊没有这个什么异能啊，没有，他不信。这一部分没有。没有，谁自己成为神？人能成为什么？神就是神，人就是人都生活在肉体里，能不对？也去医院买过药，也看不到。那咋不买药呢？吃药干嘛？ Selain itu, dia memiliki rekam jejak buruk, pernah menjadi anggota inti Hu Hanpai The Shouters yang dikecam oleh pemerintah Cina sebagai ajaran sesat. Pada tahun 1989, karena selisih paham, Cao Weishan mengundurkan diri dari sekte The Shouters dan melintis sebuah gereja baru dengan pengikut berjumlah ribuan orang. Dan karena perilaku buruk dan kejahatan terhadap masyarakat, pemerintah Cina menetapkan gerejanya sebagai organisasi ilegal, alias aliran sesat. Dan untuk menghindari kejaran polisi, Cao Weishan melarikan diri ke provinsi Henan dan istrinya Fu Yongzi ditahan dan dibebankan kerja paksa selama 3 tahun oleh Badan Keamanan Publik. Yang Xiangping yang dinobatkan sebagai perempuan Kristus akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa, kilat dari timur. Berdasarkan catatan sejarah yang kita dapat, Yang Xiangping adalah seorang perempuan penderita skizofrenia yang disebabkan karena gagal menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kehidupannya berubah semakin membaik sesudah bertemu dengan Cao Weishan saat pelarian ke provinsi Henan. Cao Weishan selalu menghibur, menemani, dan membawanya ke gereja The Shouters. Yang celakanya, Yang Xiangping diindoktrinasi dengan ajaran sesat The Shouters. Dia mengklaim dirinya dipenuhi roh Tuhan, mendapat mimpi, penglihatan, dan diilhami untuk menuliskan kata-kata yang disebut sebagai firman Allah. Yang Xiangping menyebut dirinya Tuhan dan dipertuhankan sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa. Melihat kondisi ini, Cao Weishan memanfaatkan kesempatan mendekatinya, dan akhirnya mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Cao Weishan mengklaim dirinya sebagai imam besar, dan istrinya Yang Xiangping sebagai Kristus perempuan zaman akhir, Tuhan Yang Maha Kuasa, atau disebut sebagai kilat dari timur. Dan yang paling buruk adalah sejumlah besar pengikut Tuhan Yang Maha Kuasa tidak mengetahui pemimpin sejati di balik sebutan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus perempuan. Mereka mempercayai dan mengimaninya sebagai Tuhan, Tuhan yang bersabda kepada mereka di tengah penindasan politik yang sedang mereka alami. Setiap hari mereka menerima lebaran firman Allah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghibur dan menguatkan. Dan akhirnya mereka mencetak dan mempublikasikan perkataan Kristus dalam buku-buku dengan berbagai judul seperti firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, perkataan Kristus pada akhir zaman, firman-firman pilihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, firman Tuhan harian. 它跟这个普通的宗教是不一样的。 它是宣传一个，世界末日就要到了，有什么灾难来临的时候，说全能神救救我，他就会没事的。全能神是一个邪教组织，是我们国家在95年11月份就明令取缔了的一个邪教组织。这个组织，他们经常性利用谣言性、灾难性来欺骗群众、诱骗群众信他的这个组织。为了 拉拢人，他往往编造一些虚假的神迹。邪教对普通群众的危害，主要表现在残害生命、破坏家庭和危害社会。也不害怕法律吗？
不害怕，我们相信神。你不怕这种后果吗？不怕。为什么？因为我相信神。耶穌翻咗嚟咯。耶稣来的时候是男性，这次来的时候。Jadi, totally, kesimpulannya, pendiri Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah pemimpin sesat yang menyesatkan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 14b, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah bidak Kristen. Mereka mengatasnamakan orang Kristen untuk membangun ajaran sesatnya serta memanipulasi orang-orang Kristen, gereja-gereja, serta para hamba Tuhan untuk menjadi anggota mereka. Padahal pada prinsipnya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tidak percaya kepada Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Alkitab, bahkan memutarbalikkan kebenaran Alkitab bahwa karya keselamatan Yesus pada inkarnasi pertama kalinya tidak sempurna. Manusia masih tetap hidup dalam natur dosa. Karena itu, Yesus berinkarnasi kedua kalinya melalui Kristus perempuan Cina, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan manusia di zaman akhir ini. Dan kedatangan Kristus perempuan Cina, Tuhan Yang Maha Kuasa, mengenapi nubuatan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen harus berwaspada terhadap ajaran-ajaran yang berkembang saat ini, seperti Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memakai lambang salib, ada ayat firman Tuhan, lagu puji-pujian Kristen. Tapi sebenarnya mereka adalah bidak Kristen yang sudah terstruktur baik, sistematis, dan masif yang akan menuntun kita kepada keminasaan kekal. 世界上的邪教成千上万，大部分邪教的表现虽然荒诞，不过危害性并不太大。然而，少部分邪教的危害却是致命的。国外 YouTube 网站推出了一部视频，总结了世界上10大最危险邪教，其中源自中国的全能神，又名东方闪电邪教，其危险指数位居第3名。2 Timotius pasal 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati.